mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Eli Sumarti binti Haji Sumida Abdullah 5 Kirani Andara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad Rafimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama biyadihi min salsalin min fakhar wa asjada lahu malaikatahu muqarrabin al-athhar wa sajadu illa iblisa aba wa ma'a bil la'nati was-sibar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi al-gizam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tauhidan muqtada li yaumil hajati wal iftiqar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa i'tamara wa jahada al-munafiqina wal kuffar. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barakatil akhyar wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa wa tamisu min al-a'mali ma yuhibbu wa yarda. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun jalil. Fa'allahu qadраhu wa azhar. Sammahu yawmal hajjil akbar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan limpahan nikmatnya kita masih berada di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in hingga kepada kita sebagai umatnya. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang sehari sebelumnya jutaan umat Islam
dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah untuk menunaikan wukuf sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Mereka bersimpu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Disyariatkannya ibadah tidak lepas dari dua hikmah. Yang pertama, pengakuan diri sebagai hamba Allah, dan yang kedua sebagai ungkapan syukur. Pun demikian, ibadah haji dan kurban tidak terlepas dari kedua hikmah tersebut. Sebagai wujud syukur pengakuan diri dari hamba Allah, ibadah haji merupakan manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kehinaan diri. Bagaimana halnya pada waktu ihram, orang berhaji dilarang untuk menghias diri, walaupun sebenarnya dia mampu untuk berhias. Pada waktu ihram dituntut untuk berpenampilan sederhana dan menampakkan perasaan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai wujud syukur, ibadah haji dan kurban juga merupakan ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Dengan keduanya, seseorang harus berani mengorbankan baik tenaga maupun hartanya. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Sebagai landasan ibadah haji, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan. Barang siapa mengingkari kewajiban ibadah haji, maka Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Di sisi lain, ibadah haji merupakan upaya mujahadah atau mengerahkan segenap kemampuan untuk menjalankan perintah Allah guna memperoleh keridhaan, sehingga dapat berjumpa di yaumil akhir kelak. Selain mujahadah, ibadah haji merupakan simbol kekurangan manusia kepada Tuhan. Karena siapapun yang menunaikan ibadah haji harus meniatkan diri hanya semata-mata karena Allah, menghadap kepadanya hanya dengan pakaian serba putih dan sederhana, jauh dari kata mewah dan jauh dari menonjolkan atribut kesombongan diri. Di saat itulah jemaah haji hanya menjadikan orientasinya kepada Allah, sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari berapa banyak seseorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran, musyahadah, atau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan musyahadahlah akan membentuk jiwa kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan dan kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Pada waktu yang sama, umat Islam di seluruh dunia yang tidak sedang menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Karena keutamaannya pun sangat luar biasa. Satu hari berpuasa, maka dosa-dosa 1
tahun yang lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Juga dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-'ashr." Tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang dilaksanakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya, atau yang lebih dikenal dengan hari Tasyrik, umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan sebagai bukti syukur kepada Allah, sekaligus sebagai wujud ketakwaan, kepasrahan dan pengorbanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain wujud syukur, berkurban merupakan konsekuensi dan kepatuhan sebagai hamba. Pada hakikatnya, apapun yang diperintahkan oleh Allah harus ditunaikan, walaupun harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Yang menjadi pedoman disyariatkan berkurban adalah firman Allah dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Hadirin sidang Idul Adha rahimahumullah. Yang lebih istimewa penyembelihan hewan kurban itu diniatkan untuk menyembelih nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri manusia, untuk menghilangkan sifat egois, menghilangkan sifat asosial, sifat rakus, sifat serakah, tamak, dan sifat-sifat yang jelek lainnya. Selain untuk mendekatkan diri dan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban juga merupakan kepedulian, kesalehan sosial, dan berbagi manfaat terhadap sesama demi menjadi pribadi yang terbaik, sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Walaupun berkurban itu termasuk dalam kategori sunnah, tetapi sangat dianjurkan sekali. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan berkurban berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man wajada sa'atan falam yudhha fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini seolah-olah memberikan pesan bahwa kesalehan spiritual dan yang diraih melalui sholat akanlah sia-sia jika tidak dibarengi dengan berkurban, padahal mampu untuk meraih keduanya. Kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang seharusnya diraih dari setiap amalia ibadah yang ditunaikan. Mungkin mengapa manusia diperintahkan bukan hanya ibadah makhluk, tetapi juga ibadah bermakna. Tidak hanya memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah, tetapi juga harus memiliki hubungan horizontal yang harmonis dengan sesama manusia, atau lebih dikenal dengan haqqun nas. Lahirnya penyakit sosial dan kriminalitas disebabkan oleh kerawanan dan ketimpangan sosial, sehingga pembagian dari kurban kepada orang fakir harus sejalan dengan amanat Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28. "Fakulu minha wa aqimul ba'isal fakir."
fakir. Maka makanlah sebagiannya dan sebagian lain berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Terlebih lagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari kurban seseorang bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaan dan keikhlasan niatnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanala luhumuha wa la dimaduha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya tidak sekali-kali dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dan kamulah yang dapat mencapainya. Meskipun bukan daging dan darah hewan kurban itu yang sampai kepada Allah, tetapi Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan hamba-Nya. Sampai setiap mulai bulu hewan yang dikurbankan tidak luput dari perhitungan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW saat ditanya tentang apa yang didapatkan hewan kurban itu, Rasulullah menjawab, bikulli sya'ratin hasanatun, bahwa pada setiap helai bulu yang terdapat dalam hewan yang dikurbankan adalah kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya semoga kita ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan kesalehan, baik kesalehan spiritual maupun kesalehan sosial. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa halalan thayyiban wa tawbatan nasuha. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. بك ملهمني يسد صلى الله على محمد يسد فمي والشوق يجري في دمي والشوق يجري في دمي إليك دوما أنت إليك دوما أنت يا سيدي محمد يا سيدي محمد يا سيدي محمد يا سيدي قلبي المتيم كلما قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم صلى عليك وسلم ذاق السعادة مقربا ذاق السعادة هاديا وصفيا